Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Pastinya baik kan? Yuk dengarkan penjelasan dari kelompok 2 yang beranggotakan Aulia Putri Ramadhani absen 7, Bayu Nur Wincaksono absen 8, Kristina Ayu Eka Damayanti absen 9, Devina Tria Vandina absen 10, Diva Cahya Fatikah absen 11, Efrenia Bibi Juni Kesanti absen 12. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Kerajaan Kalingga dan Sriwijaya. Yuk kita bahas yang pertama. Lokasi Kerajaan Kalingga. Lokasi Kerajaan Kalingga berada di Jepara, Jawa Tengah. Kedua, raja yang memerintah di Kerajaan Kalingga. Pertama, Prabu Wasumurti. Masa jabatan 594 Masehi sampai 605 Masehi. 2. Prabu Wasugeni. Masa jabatan 605 Masehi sampai 632 Masehi. Ketiga, Prabu Wasudewa. Masa jabatan 632 hingga 652 Masehi. 4. Prabu Wasukawi. Masa jabatan 652 Masehi. 5. Prabu Kiratasinga. Masa jabatan 632 Masehi hingga 648 Masehi. 6. Prabu Kartikeya Singha. Masa jabatan 648 Masehi hingga 674 Masehi. Nomor 7. Ratu Sima. Masa jabatan 674 Masehi hingga 695 Masehi. Yang ketiga, kehidupan ekonomi Kerajaan Kalingga. Kehidupan perekonomian masyarakat Kerajaan Kalingga atau Holing berkembang pesat. Masyarakat Kerajaan Kalingga telah mengenal hubungan perdagangan. Mereka menjalin hubungan perdagangan pada suatu tempat yang disebut dengan pasar. Pada pasar itu, mereka mengadakan hubungan dengan teratur. Selain itu, kegiatan ekonomi masyarakat lainnya, di antaranya bercocok tanam, menghasilkan kulit, penyu, emas, perak, tulah badak, dan gading, serta membuat garam. Kehidupan masyarakat Holing tentram. Hal itu disebabkan karena di Holing tidak ada kejahatan dan kebohongan. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Kalingga. Penduduk Kalingga hidup dengan teratur. Ketertiban dan ketentraman sosial di Kalingga dapat berjalan dengan baik berkat kepemimpinan Ratu Sima yang tegas dan bijaksana dalam menjalankan hukum dan pemerintahan. Dalam menegakkan hukum, Ratu Sima tidak membedakan antara rakyat dengan anggota pemerintahan. Dalam menegakkan hukum, Ratu Sima tidak membedakan antara rakyat dengan anggota kerabatnya sendiri. Berita mengenai ketegasan hukum Ratu Sima pernah didengar oleh Raja Taksih. Taksih adalah sebutan Cina untuk kaum Muslim Arab dan Persia. Raja Taksih lalu menguji kebenaran kabar tersebut. Dia memerintahkan anak buahnya untuk meletakkan satu kantong emas di jalan wilayah kerajaan Ratu Sima. Selama 3 tahun, kantong itu dibiarkan tergeletak di jalan dan tidak seorang pun berani menyentuh. Setiap orang melewati kantong emas itu berusaha menyingkir. Pada suatu hari, putra mahkota tidak sengaja menginjak kantong itu, sehingga isinya berhamburan. Kejadian itu membuat Ratu Sima marah dan memerintahkan hukuman mati untuk putra mahkota. Akan tetapi, para menteri berusaha memohon pengampunan untuk putra mahkota.
Ratu Sima menanggapi permohonan itu dengan memerintahkan agar jari kaki putra mahkota yang menyentuh kantong emas dipotong. Peristiwa ini adalah bukti ketegasan Ratu Sima dalam menegakkan hukum. Peninggalan Kerajaan Kalingga. Pertama, Prasasti Sojomerto. Kedua, Prasasti Tukmas. Ketiga, Prasasti Upit. Keempat, Candi Bubras. Kelima, Candi Angin. Keenam, Puncak Sanga Lingkur. Ya, kita masuk pada Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, lokasi Kerajaan Sriwijaya. Lokasi Sriwijaya berada di Palembang, Sumatera Selatan. Raja yang memerintah di Kerajaan Sriwijaya. Pertama, Raja Daputra Hyang atau Sri Jayanasa. Masa pemerintahan 671 Masehi. Raja Daputra Hyang membuat Kerajaan Sriwijaya melebarkan kekuasaan hingga daerah Jambi. 2. Raja Dharmasetu Pada. Masa kekuasaan Raja Dharmasetu, Kerajaan Sriwijaya telah meluas hingga semenanjung Malaya. 3. Raja Balaputra Dewa. Masa jabatan 860. Raja Balaputra Dewa adalah raja yang menjabat pada abad ke-9 dan mampu membuat Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. 4. Raja Sri Sudamaniwarma Dewa. Masa jabatan 1044. Pada masa pemerintahan Raja Sri Sudamaniwarma Dewa, Kerajaan Sriwijaya mendapatkan serangan dari Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur. 5. Raja Sang Ramawijaya Tunggawarman. Pada masa kekuasaan Raja Sang Ramawijaya Tunggawarman, ternyata Kerajaan Sriwijaya mendapat serangan dari Kerajaan Kolamandala yang dipimpin oleh Raja Rajendra Kola dan tidak bisa menghalaunya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Pada awalnya, kehidupan ekonomi masyarakat Sriwijaya bertumpu pada bidang pertanian. Namun dikarenakan letaknya yang strategis, yaitu di persimpangan jalur perdagangan internasional, membuat hasil bumi menjadi modal utama untuk memulai kegiatan perdagangan dan pelayaran. Karena letak strategis pula, para pedagang Cina yang akan ke India bongkar muat di Sriwijaya, dan begitu juga dengan pedagang India yang akan ke Cina. Dengan demikian, pelabuhan Sriwijaya semakin ramai hingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan se-Asia Tenggara. Perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Sriwijaya. Di Sriwijaya, hubungan antara raja dan rakyat berlangsung harmonis tanpa dibatasi dengan kasta. Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha. Dalam catatan Ainsting menyebutkan bahwa di Sriwijaya terdapat lebih dari 1.000 orang pendeta Buddha. Mereka belajar agama Buddha sama seperti yang ada di India, termasuk peraturan dan upacara-upacara yang dilakukan. Kerajaan Sriwijaya menjadikan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya meninggalkan beberapa peninggalan, yaitu Candi Muaro Jambi dan Candi Muara Takus, arca Buddha di Bukit Siguntang, dan arca-arca Bodhisatwa. Sekian, terima kasih atas presentasi dari kami. Jika ada salah dan kekurangan kata, saya dari kelompok 2 meminta maaf.